Halo guys, kali ini Mimin balik lagi dengan alur cerita film yang diperankan oleh Jackie Chan yang berjudul Namiya, yang dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Ji Han. Gak usah lama-lama, yuk kita simak alur ceritanya guys. Di awal film diperlihatkan 3 anak berandalan sedang merampok rumah. Setelah sang penghuni rumah pulang, mereka langsung mengikat pemilik rumah dan mengambil kunci mobilnya dan langsung kabur menggunakan mobil tersebut. Ketiga anak tersebut bernama Shobo, Aji, dan Tongtong. Di tengah perjalanan, mobil yang mereka naiki mendadak mogok. Dengan sangat terpaksa, mereka harus berjalan kaki untuk bersembunyi. Mereka melihat gedung kosong dan langsung masuk ke gedung tersebut. Rumah kosong tersebut adalah toko kelontong yang sudah lama terbengkalai. Di dalamnya mereka dikejutkan oleh sebuah bunyi lonceng yang ternyata keluarlah sebuah surat dari kotak surat. Mereka semua merasa kebingungan. Di sisi lain, Aji segera pergi keluar untuk memeriksa semua keadaan dan siapa pengirim surat tersebut. Namun tidak ada siapa-siapa di luaran sana. Mereka memutuskan untuk membuka surat tersebut. Berdasarkan dari informasi yang mereka baca dari sebuah koran, toko kelontong tersebut milik kakek-kakek yang bernama Namiya. Kakek Namiya seorang yang sering memberikan konsultasi melalui surat, dan surat akan dibalaskan dan dipasang di dinding keesokan harinya. Surat tersebut berasal dari seorang musisi yang menuliskan keluh kesahnya dan membutuhkan saran, di mana ayahnya sedang sakit dan menyuruhnya untuk pulang dan melanjutkan pekerjaan sang ayah di kampung halamannya. Si musisi terasa bingung harus mengikuti perintah ayahnya atau tetap pada keinginannya untuk menjadi musisi. Singkat cerita, Shobo mempunyai ide untuk membalas surat tersebut. Di sana, Aja menyarankan agar si musisi melupakan karir musiknya dan melanjutkan pekerjaan ayahnya, serta melakukan live streaming dan mengupload karya musiknya di sosmed. Aja pun memasukkan surat balasan tersebut ke kotak dan tak lama kemudian mereka mendapatkan balasan kembali. Mereka merasa aneh karena isi surat balasan itu mengatakan bahwa si musisi tidak mengerti apa itu live streaming dan sosmed. Karena kan takut itu semua adalah kerjaan orang yang usil, mereka pun membalas surat lagi. Setelah suratnya dimasukkan ke kotak, Tongtong dan Aji memantau dari jauh. Dan dalam waktu yang sekejap, Shobo telah menerima surat balasan terbaru. Saat membacanya kembali, mereka tidak percaya apakah mungkin mereka berbalas surat dengan orang di masa lalu. Scan pun berganti ke kehidupan si musisi atau pengirim surat di tahun 1993. Pengirim surat tersebut bernama Ching Lang. Ia bercita-cita menjadi seorang musisi, namun untuk meraih cita-cita tersebut tidaklah mudah dan dilalui dengan berat karena ia sering diejek oleh tetangga dan pekerja radio saat ia nyanyi. Dan di tengah keputusasaannya itu, satu persatu temannya telah menjadi musisi yang sukses dan telah menggelar konser. Namun, Chinglang tidak pernah menyerah untuk mengejar impiannya. Di suatu saat, Chinglang ditelepon bahwa ayahnya jatuh sakit dan harus pensiun dari pekerjaannya. Chinglang pun langsung pulang ke kampung halamannya untuk menyogok sang ayah. Sesampainya di rumah, adiknya mengatakan bahwa Chinglang harus meneruskan pekerjaan ayahnya demi menghidupi keluarganya di saat ayahnya pensiun nanti. Di malam harinya, Chinglang pergi ke toko kaset. Pemilik toko kaset tersebut ternyata teman lama Chinglang. Di sana, ia bercerita mengenai cobaan yang dialami dirinya dan keluarganya. Namun, temannya malah menyuruh Chinglang untuk menuliskan permasalahannya ke dalam surat untuk kemudian dikirim ke toko Namiya. Karena berdasarkan berita yang beredar, pemilik toko dapat memberikan solusi yang tepat. Chinglang pun pergi ke toko Namiya untuk mengirim surat permohonannya. Di suatu hari, Chinglang dan keluarganya sedang makan siang bersama. Ayahnya mengatakan bagaimana karir musiknya di Beijing karena hingga saat ini ia belum sukses dan menyuruh Chinglang untuk melupakan impiannya itu.
Dengan percaya diri, Qinglang pun langsung menjawab bahwa ia akan sukses di Beijing nanti. Di tengah kemarahannya, Qinglang mendapatkan surat balasan dari toko Yamiya, yakni jika Qinglang harus mengikuti perkataan ayahnya untuk bekerja dan menunda impiannya. Beberapa saat kemudian, Qinglang pun mendapatkan kabar bahwa ayahnya dilarikan ke rumah sakit karena terkena serangan jantung. Di sana, ia tidak sengaja mendengar pembicaraan keluarga besarnya, di mana keluarga besarnya telah menjelekan Qinglang di depan ayahnya. Tak disangka, sang ayah ternyata membela Qinglang karena baginya Qinglang berhak memutuskan apa yang akan ia lakukan demi masa depannya. Mendengar hal tersebut, Qinglang pun semakin menjadi semangat untuk melanjutkan impiannya itu. Sebelum kembali ke Beijing, Qinglang memasukkan surat ke kotak surat sambil memainkan harmonika dengan lagu yang telah ia buat. Suatu hal yang ajaib pun terjadi. Xiaobu, Tongtong, dan Ahji bisa mendengarkan suara harmonika yang dimainkan oleh Qinglang. Di sana mereka bertiga pun teringat pada lagu Zhang Beiwei yang berjudul Reborn. Tak selang lama, surat dari Xiaolang pun sampai ke Tongtong, Xiaobu, dan Ahji. Mereka bertiga tahu dengan pasti cerita di balik lagu Reborn tersebut. Mereka pun sangat menyayangkan dengan apa yang terjadi. 3 tahun kemudian, di sebuah panti asuhan, Qinglang telah berubah menjadi seorang guru musik. Di sana, Qinglang menyanyikan sebuah lagu ciptaannya di depan anak panti asuhan. Beberapa saat, Qinglang melihat seorang gadis kecil yang sedang termenung sendirian. Dan ternyata gadis kecil itu sangat menyukai lagu ciptaan Qinglang, dan mereka berdua menyanyikan lagu tersebut secara bersama-sama. Pada malam harinya, panti asuhan tersebut mengalami kebakaran. Qinglang langsung menyuruh anak-anak segera pergi menyelamatkan diri. Namun, terdengar suara tangisan gadis kecil yang ia temui tadi siang. Qinglang pun langsung pergi menyelamatkan gadis kecil tersebut. Anak kecil itu selamat, walaupun Qinglang harus tewas atas kejadian tersebut. Bertahun-tahun telah berlalu, gadis kecil itu sudah tumbuh besar. Sang gadis bernama Zhang Weiwei telah meneruskan mimpi Qinglang, di mana Zhang Weiwei telah menjadi seorang penyanyi terkenal. Di konsernya, Zhang Weiwei menyanyikan lagu hitsnya yang berjudul Reborn. Ternyata lagu tersebut adalah ciptaan dari Qinglang. Qin berganti kepada pemilik toko, yakni kakek Namiya. Nama kakek Namiya terkenal karena kepiawaiannya dalam memberikan nasihat melalui surat. Di sisi lain, seorang anak laki-laki yang bernama Haobo yang sedang menari ala Michael Jackson. Setelah itu, si anak membeli stiker Michael Jackson di toko milik kakek Namiya. Setelah Haobo pergi, salah satu pelanggannya memberitahu jika Haobo adalah seorang anak dari keluarga kaya raya. Di malam harinya, saat toko akan tutup, Haobo memasukkan surat secara diam-diam. Dan tak selang lama, kakek Namiya mendapatkan surat dari Haobo. Sebelum pulang ke rumah, Haobo menyempatkan diri untuk membeli kaset Michael Jackson. Sesampainya di rumah, Haobo melihat ayahnya sedang ditagih rentenir yang akan menagih hutang. Dikarenakan tidak ingin mendengarnya, Haobo pun menyetel kaset Michael Jackson dengan volume yang sangat keras. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kesal dan langsung membanting kasetnya dan memukul wajah Haobo. Setelah itu, Haobo pun berusaha memperbaiki kaset yang telah rusak tersebut. Di pagi harinya, Haobo mendapatkan surat balasan dari kakek Namiya. Isi surat tersebut adalah sebuah nasihat kepada Haobo, yakni seberapa benci ia terhadap orang tuanya, tetaplah harus tinggal bersama mereka, karena semua masalah bisa diselesaikan secara bersama-sama. Beberapa saat kemudian, Haobo melihat berita bahwa idolanya yakni Michael Jackson ditangkap karena dugaan melakukan sebuah pelecehan terhadap anak asuhnya. Dan sejak saat itu, ia marah dan menyendiri di pinggir pantai. Tak selang lama, orang tuanya pun datang dan dengan sangat berat hati, Haobo harus menuruti keinginan orang tuanya untuk pindah rumah demi menghindari kejaran dari rentenir. Saat mobil berhenti di pom bensin, Haobo izin pergi ke toilet.
Namun, hal tersebut dimanfaatkan Haobo untuk kabur dari orang tuanya. Haobo kini hidup menjadi seorang gelandangan. Sampai suatu saat ia bertemu anak-anak pemulung dan Haobo dirawat di panti asuhan atau rumah pelangi. Di sisi lain, kakek Namiya memutuskan untuk menutup toko kelontongnya dan memilih untuk tinggal di rumah pelanggannya yang sudah ia anggap seperti anaknya sendiri. 6 bulan berlalu, kakek Namiya kembali datang ke tokonya dikarenakan ia selalu bermimpi bahwa orang-orang di masa depan mengirim surat di tokonya. Sesampainya di sana, tepat jam 12 malam, surat mulai bermunculan di kotak surat. Kakek Namiya pun membaca surat di masa depan yang dikirim pada tahun 2017, yang tak lain surat itu adalah surat dari Haobo. Setelah membaca suratnya, kakek Namiya pun sangat lega. Haobo telah tumbuh besar dan menjadi pelukis terkenal. Lukisannya pun diminati oleh berbagai kalangan. Di malam harinya, Haobo pergi ke sebuah kafe yang dulunya kafe tersebut adalah toko kaset langganannya saat ia membeli kaset Michael Jackson. Saat sang pemilik toko memberikan kaset Michael Jackson yang dulu pernah dibanting oleh ayahnya Haobo, Haobo pun mengatakan dari manakah ia mendapatkan kaset itu. Si pemilik kafe pun mengatakan bahwa ia mendapatkan kaset tersebut dari pedagang mobil yang terjerat utang dengan rentenir. Dan si pedagang mobil tersebut meninggal akibat sebuah kecelakaan. Saat menjelaskan lebih detail tentang kecelakaan tersebut, Haobo sangat kaget saat mendapati kenyataan jika yang mengalami kecelakaan tersebut adalah kedua orang tuanya. Ternyata saat kehilangan Haobo, kedua orangnya pun berdebat, dan di tengah kepanikannya itu para rentenir pun datang untuk menyalip mereka sampai terjadilah sebuah kecelakaan. Sang ibu pun telah meninggal akibat terbentur dengan bebatuan. Tak selang lama sang ayah pun tak tinggal diam, ia pun bunuh diri dengan cara mengemudikan mobil ke arah jurang. Haobo pun hanya bisa menangis saat mengetahui kebenaran tersebut. Ia pun teringat dengan pesan dari kakek Namiya untuk selalu bersama dengan kedua orang tuanya. Haobo pun mengirim surat kepada kakek Namiya sebagai ucapan terima kasih karena telah mengingatkannya dahulu. Dan kejadian sekarang, meskipun terjadi penyesalan, Haobo tetap harus melanjutkan hidupnya. Setelah menerima surat dari Haobo, anak angkatnya pun menemukan sebuah surat baru. Namun, ia memberikan surat tersebut kepada anak angkatnya. Kakek Namiya pun meminta agar selalu menjaga tokonya dan tidak boleh dijual ataupun tutup. Surat terakhir berasal dari seorang wanita penghibur. Wanita tersebut bernama Wang Wang. Wang Wang dahulu adalah anak dari panti asuhan atau rumah pelangi juga. Di usianya yang baru 19 tahun, Wang Wang terpaksa bekerja seperti itu untuk membantu menghidupi kebutuhan anak-anak di rumah pelangi, karena hanya mereka lah satu-satunya keluarga Wang Wang yang punya. Di dalam suratnya, Wang Wang menjelaskan bahwa ia sedang jatuh cinta dengan salah satu pelanggannya dan akan memberikan segalanya kepada Wang Wang dan memperlakukannya seperti ratu. Shobu dan teman-temannya pun memberikan saran bahwa jangan mudah untuk percaya karena bisa saja laki-laki tersebut adalah penipu. Dan benar saja, tak lama kemudian sang laki-laki ditangkap polisi karena kasus narkoba. Shobu dan teman-temannya pun meminta agar Wang Wang berhenti dari pekerjaan tersebut dan menyarankan agar Wang Wang menanam saham dan membuka toko online saja. Beberapa tahun kemudian, Wang Wang telah menjadi wanita yang sukses dan telah membangun sebuah perusahaan miliknya sendiri. Wang Wang kemudian menggusur panti asuhan atau rumah pelangi, sekaligus tempat tinggal Shobei, Tongtong, dan Ahji. Oleh sebab itu, saat di awal scan, mereka berniat untuk menghancurkan rumah si wanita atau Wang Wang. Mereka bertiga pun tersadar bahwa wanita pengusaha tersebut adalah si pengirim surat atau Wang Wang yang ia balas kemarin. Di akhir film, mereka pun memaafkan sang wanita dan mereka berusaha untuk mengejar cita-cita dan menjadi orang sukses seperti para pengirim surat.
Film pun telah berakhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.